Quran itu Bismillahi majroha wa mursaha. Itu kan orang yang tidak bertalaki taunya majroha. Tetapi harus dibacanya Bismillahi majreha wa mursaha. Nah makanya saya sering banyak menemukan ketika ditanyakan, Bapak, Ibu, atau mungkin adik sekalian, pernah Anda bertalaki nggak 30 juz ke guru ngajinya? Gitu. Pernah tidak? Hampir kebanyakan bacanya tidak begitu. Dari juz 1 dari Al-Fatihah sampai Anas. Gitu. Makanya nggak suka menemukan kesalahan dalam baca. Karena ada ayat-ayat gharib di situ. Contoh misalkan dalam Fawatihus Suwar ada kalimat kaf ha ya ain sod. Orang yang tidak bertalaki mungkin dia tahu aja kahaya aso. Betul ya. Atau bahkan mungkin kalimat hamim, dia bacanya hama. Begitu. Nah, ini penting talaki. Termasuk yang berikutnya adalah biar benar bacaan kita ini perlu belajar tajwid. Di slide yang ke-16, 17 masalah saya menyampaikan itu begitu rumitnya tajwid itu. Ya kan? Nah, makanya nanti saya sampaikan untuk memudahkan belajar kita nanti ke depan terkait dengan bagaimana tahsin itu. Makanya kalau Anda ingin mahir maka lancarkan tilawah dan kemudian perbaiki. Jangan kita merasa sudah benar. Banyak anak-anak sekalian dalam usia SD rata-rata di luar sana itu, kalau dia lulus SD maka pensiun dia ngajinya. Merasa sudah hebat, sudah selesai. Padahal lulus SD itu rata-rata baru selesai Iqra jilid 6, kalau Iqra barangkali ya. Atau mungkin selesai baru tahsin yang Iqra begitu. Belum sampai ke yang lainnya. Talaki apalagi belum sampai 30 juz. Nah ini permasalahan besar yang perlu karena ini hubungannya dengan nanti hafalan tadi. Kalau orang bacaannya belum benar, gitu, maka dipastikan nanti dalam proses menghafal ini menemukan kesulitan. Begitu. Makanya tadi belajar tahsin itu pertanyaan penting atau tidak kan di situ nanti. Nah penting tidak ini saya coba nanti bedah di berikutnya. Kenapa kita harus belajar tahsin? Agar bacaan kita ini tartil. Ya, ada tartil, ada tartel. Tahu tartel ya? Ya, ya kan? Tartel itu kan sama lambat begitu. Ini bukan tartel tapi tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, makanya kenapa anak sekalian orang kita perlu memahirkan bacaan Al-Quran kita. Ini sudah janji Allah dalam beberapa literatur termasuk hadis Nabi yang disampaikan. Pertama, orang kalau mahir atau mungkin dalam baca Quran ini dia termasuk sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi harapan saya nanti, harapan semuanya, termasuk para dewan guru yang ada di SMP ITB Bina Ummah, depan Anda nanti dimanapun sekolahnya, SMA dimanapun, ya kan, jangan pernah meninggalkan ini, mengajarkan atau belajar, termasuk sudah kuliah pun demikian, sudah menikah pun demikian, tidak boleh meninggalkan proses belajar dan mengajar Al-Quran ini, karena sejatinya sekali lagi interaksi dengan Al-Quran ini sepanjang hidup kita, madal hayat, itu penting. Kalaupun ada nanti ada yang jadi TNI, Polri misalkan ya, maka tidak boleh ditinggalkan. Jangan mentang-mentang karena di Islam terpadu misalkan sekolahnya jadi ada, tapi setelah ke umum tidak lagi. Atau sudah pulang ke rumah, kadang ada contoh kasus ya, santri saya itu ketika di pondok rajin, ketika di rumah nggak rajin. Ya kan? Nah, itu satu catatan yang perlu jadi bahan perbaikan buat kita semuanya. Anda jadi coba lihat ya, yang KRI 402 itu, para TNI kita itu luar biasa. Tetap tidak meninggalkan, walaupun kewajiban untuk menjaga lautan, tapi mereka tetap menjalankan kewajibannya
untuk terus interaksi dengan Al-Quran, termasuk menjaga sholatnya. Nah, begitu. Termasuk yang keduanya, sekalian, kalau dalam bahasa hadis yang lain, dari Ibnu Majah misalkan, ditempatkan bersama para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiromil bararah. Tuh. Jadi orang yang mahir membaca Quran itu akan bareng sama malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang terbata-baca Qur'annya dia akan mendapatkan 2 pahala. Dari mana 2 pahalanya? Karena dia mau membaca dan dia mau belajar. Walaupun dia terbata-bata. Makanya anak sekalian, yang berikutnya paling baik bacanya itu adalah paling berhak jadi imam. Kalau di rumah kita ada misalkan 5 orang anak di rumah, yang paling baik baca Qur'annya biasanya dia anak paling soleh, anak paling baik, anak terbaik di rumahnya. Biasanya. Tapi umumnya demikian. Kalau semuanya baik nih Ustaz, mahir baca semua, ya berarti semuanya orang soleh. Jadi siapa yang harus jadi imam nih? Yang harus jadi imam. Kalau semuanya mahir, misalkan kita di keluarga ada 5 orang. Yang paling mahir siapa? Kalau semua mahir, ya sudah yang paling alim. Yang paling alim itu kadang-kadang yang paling paham, yang paling ilmunya paling bagus, kemudian yang paling tahu kondisi. Jadi kalau jadi imam di masyarakat misalkan, ada yang jadi imam misalkan karena kondisi masyarakat di situ banyak orang tuanya, ya kan? Maka ayat yang kita baca harus dipilah juga. Gitu. Jangan sampai ketika sholat pun misalkan kadang-kadang karena bahasa panjang, akhirnya apa? Di belakang berhenti gak sholatnya? Enggak. Tapi ngikutin, tapi sampai bergundel dalam hatinya. Ya kan? Makanya ketika sholat di masjid misalkan ya, kalau di SMP Bina Ummah misalkan ketika sholat yang jahar maghrib, isya, subuh, misalnya ada agenda di situ, pas ketika imamnya, wah nih imamnya kepala sekolah nih, Ustaz Musyafa misalkan, beliau menyampaikan ayat yang panjang, itu bergundul kadang di belakangnya. Kadang sholatnya nungguin dulu sampai ruku segala macam. Tapi ketika ada saya misalkan, karena bacaannya selalu baca yang pendek-pendek, akhirnya demikian, ya kan? Akhirnya wah ini yang begini gitu. Nah, anak sekalian, alim atau yang berikutnya, kalau semuanya alim nih gitu kan, lihat usianya yang paling sepuh siapa. Wah ini 5-5-nya lahirnya sama gitu kan. Ya sudah, siapa yang paling lama tinggal di luar. Kan gitu. Salah satunya. Makanya berhak menjadi imam. Itu begitu dimuliakannya orang yang membaca Al-Quran. Makanya kan di rumah kadang-kadang orang tua kita ya, bapak kita ini, sok kamu yang jadi imam. Karena apa? Kamu lebih bagus bacaan dibanding bapak gitu kan. Demikian. Itu dibolehkan. Begitu. Ya, makanya termasuk berikutnya keutamaan menjadi keluarga Allah. Coba aku menjadi keluarga Allah di dunia ini. Maka mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Bahkan tadi disampaikan bisa menjadi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Begitu. Akan menjadi baca Al-Quran, bisa Quran, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada yaumul qiyamah menjadi syafi'an li ashabihi. Syafaat kepada yang membacanya. Kalau kita nggak pernah membaca, gimana mau menolong Al-Quran itu? Begitu. Nah, seperti itu salah satunya. Oleh karena itu, anak sekalian, ada dalam hadis dikatakan orang yang mukmin itu yang sering baca Quran katanya, itu ibarat buah manis dan wangi. Artinya ini saya menyampaikan bahwa teman-teman sekalian, anak sekalian, tidak ada mubazirnya kalau baca Quran itu. Makanya orang kedua katanya orang mukmin yang jarang baca Quran itu ibarat buah manis tapi tidak wangi. Bahkan orang berdosa saja yang rajin baca Quran katanya ibarat ada buah raihan, ya wangi tapi
pahit rasanya. Itu bentuk apresiasi Allah kepada makhluknya yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kita coba perbaiki. Jangan sampai tilawah atau bacaan yang kita baca ini yang harusnya berpahala malah menimbulkan dosa. Contoh misalkan, kan kalimat-kalimat yang dibaca kita ini jadi wa idh qala, qafnya panjang, kemudian dipendekkan wa idh qala misalkan, qafnya dipendekkan. Itu berarti kan menghilangkan huruf alif di depan qafnya itu. Berarti kan berdosa di situ. Nah, makanya sekalian kita coba sedikit dibedah terkait dengan bagaimana kesalahan umum dalam baca Al-Quran. Banyak orang, ya kan, salah membaca. Qul ya ayyuhal kafirun. Harus begitu. Orang baca Qul ya ayyuhal mu'minun. Itu kan salah baca. Apalagi kalau disengaja, kan itu salah. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takabur misalkan. Itu kan juga salah. Jadi banyak orang yang ketika membaca salah dalam membacanya ini akan merubah arti. Akan merubah arti. Fatal kan di situ. Kemudian yang keduanya salah panjang pendek. Ini sering banyak kejadian juga di antara kita semua santri misalkan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, tapi bacanya hudan lil muttaqin. Itu artinya jadi beda. Harusnya petunjuk bagi orang bertakwa, jadi orang Yahudi bagi orang bertakwa. Kemudian dalam kalimat lain misalnya dalam ayat Al-Quran kalimat mata nasrullah, kalimatnya kan mata, taknya yang panjang, bukan mata nasrullah. Artinya jadi beda, itu salah panjang pendek saja. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Dengan mata nasrullah, mati pertolongan Allah. Itu sudah beda. Misalkan Jamal sama Jamal. Kalau ada bilang anta Jamal, oh benar. Kalau anta Jamal, gitu. Artinya jadi beda tuh. Unta dengan indah. Makanya panjang pendek ini perlu sekali. Nah ini juga nanti hubungannya dengan apa? Dengan bagaimana mudah kita menghafal itu. Makanya nanti gimana Ustadz perbaikan dulu atau menghafal dulu? Nah nanti kita bahas berikut. Nah salah makhraj misalkan. Ya kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat Alhamdu dibaca jadi Alhamdu misalkan. Pakai hak besar. Jadi apa? Harusnya segala puji jadi Alhamdu jadi segala kehancuran. Beda. Kalimat Alamin ya kan harusnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi segala kehancuran ya kan milik Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Karena itu masalah. Hanya apa? Salah dalam makhraj hurufnya. Makanya tadi orang yang ini tidak boleh yang suka salah makhraj hurufnya atau bahkan yang bindeng itu nggak boleh jadi imam. Ketika orang bindeng kalau ditanya mau kemana, jawabnya apa? Mau ke Walung gitu. Apa? Warung. Kemudian berikutnya, udah lagi sakitnya, lagi meninggal gitu. Apa? Meninggal gitu. Apa meninggal? Mendingan. Oh, mendingan. Itu bindang gitu kan. Nah, termasuk ketika membaca makhraj ini perlu diperhatikan. Berikutnya salah penekanan. Kalimat illa dengan illa. Tasdid terutama. Illa penekanan itu. Illa kan illallah kecuali Allah. Tapi ketika dihilangkan penekanannya jadi ilallah kepada Allah. Itu salah. Termasuk kalimat hammam. Ya kan? Ila aina anta. Hammam. Laisa hamam gitu kan. Pakai tasdid toilet atau hamamun merpati. Itu jadi banyak hal yang perlu diselesaikan. Termasuk salah berhenti. Coba deh. Siapa? Bu Evi lah atau siapa ada santri yang suruh baca, siswa baca ini coba gimana? Ada empat kalimat yang beda berhentinya, komanya, maka terjemahnya kan beda. Ada yang bisa baca nggak? Dicoba, Bu. Siapa? Ditunjuk. Ada Ilham.
Coba Ilham. Ilham Ilham. Rizky. Baca yang baris pertama Ilham Rizky itu. Silahkan. Tadi dimakan burung mati. Yang Oke, keduanya, yang kedua. padi dimakan burung mati. Yang ketiganya Pak Didi makan burung mati. Yang keempatnya Pak Didi makan burung mati. Oke, jadi terjemahan dari 4 itu kira-kira sama apa beda? Ada yang beda, Pak. Beda ya. Begitupun juga dalam kita membaca Al-Quran. Ketika salah berhenti. Contoh gini. Banyak umumnya. Tadi pernah diajarkan, ini perlu diperbaiki juga. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun. Kadang-kadang ngulangnya di mana? Sayadkhuluna fi, kan nggak boleh itu kalimat mulai dari saya itu. Karena huruf sa ini kan nyambung dengan huruf an-nasa, bukan dari yadkhuluna. Jadi kalau saya yadkhuluna jadi akan artinya. Kemudian al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita ngulang dari mana? Lumazatinil ladzi gitu kan. Nah, ini cara berhenti kemudian mengulangnya pun ini perlu dirapihkan. Contoh nih yang sering banyak kejadian, anak-anak sekalian, banyak di para siswa ini kalau ngafal misalkan atau tilawah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Dia ulangnya dari mana? Ka fi zaujiha gitu kan. Itu juga salah dalam dalam berhenti, kemudian juga dalam berhentinya benar tapi mengulangnya. Nah, ini makanya ada Quran namanya waqaf ibtida untuk belajar kita memperbaiki bacaan kita. Nah, makanya fokus utama kita tahsin itu adalah bagaimana memperbaiki kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kalau para ulama yang bilang dulu pernah ada Ustadz Dr. Ahsin misalkan main ke tempat saya. Beliau bilang ketika mendengar orang baca Quran, gampang lihat orang bisa ngaji itu. Lihat aja dengerin bacanya, madnya benar tidak, dengungnya benar tidak, dan makhornya benar tidak. Nah, kita kan bisa ya, kalau kita berkunjung ke satu masjid, maghrib, isya, atau subuh, dengerin imam baca Quran, itu sudah bisa menyimpulkan di akhir, oh ini bacaannya gitu kan. Oh ini dia kurang dengungnya, bahkan madnya panjang pendek nggak benar misalkan. Begitu. Jadi perbaiki itu yang perlu kita ini kan. Nah, makanya tidak konsisten dalam baca mad ini perlu diperbaiki. Tergesa-gesa dalam mengguna. Misalkan guna itu inna gitu kan. Lebih lama ditekannya. Atau bahkan mungkin tadi vokal tidak sempurna, huruf tertukar. Gitu, baca Quran kadang-kadang jadi ain semua. A'udzu alif jadi ain. A'udzu. Atau bahkan memantul saat baca huruf sukun itu semuanya. Alhamdulillahi rabbil. Padahal bukan huruf yang dipantulkan, tapi dipantulkan semua. Atau mungkin ada yang semua atau bindeng tadi jadinya. Seperti yang sampaikan di awal tadi. Makanya anak sekalian, coba kalau kita lihat tajwid yang begitu banyak ini, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira berapa persen nih? Nah ini, mudah-mudahan nanti kalau lebih kurang jelas saya akan kirim ada satu file. Ini rangkuman. Saya punya teman dia merangkum ilmu tajwid dalam satu halaman jadi seperti ini. Bu Evi misalkan, atau anak-anak ini ada yang berapa persen nih dari sekian banyak tajwid ini yang sudah dikuasai? Boleh ada yang ini nggak? Ini. Bu Evi sendiri misalkan pembawa acara ini berapa persen Bu? Yang sudah dikuasai? Atau ada anak di sini siapa? Coba. Ada yang sudah 100% nggak Bu di sini? Masih belum, Ustaz. Masih proses. Begitu. Nah, begitu kan salah satu demikian. Nah, makanya bagaimana kan begini, hukum membaca Quran dengan baik dan benar itu kan wajib ain. Wajib ain. Maka masuk kalau hafal tajwid memang tidak diwajibkan karena demikian. Yang paling penting adalah bagaimana membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah tajwid walaupun tidak mesti hafal tajwidnya. Makanya sarankan
Ada tuh Quran untuk memudahkan kita tahsin ya. Ya kan? Quran tajwid misalkan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Walaupun orang tidak ngerti tajwidnya, tapi dia bisa membacanya. Nah, ini contohnya yang saya ini kan. Ada Quran mushaf tajwid. Ada warna-warnanya. Nanti mungkin anak-anak sekalian kalau di rumah ada Quran tajwid seperti ini, mohon bisa dilihat coba nanti. Ini untuk memudahkan. Mungkin selama ini kalau tidak paham karena memang tidak tahu bagaimana cara memakainya. Ya kan? Demikian. Nah, ini coba bisa memudahkan. Makanya contoh saya kan yang pertama nih. Tadi masalah konsisten dengan mad. Mad itu kan kuncinya ada di 3 huruf, alif, ya, waw, atau alif, waw, iya dulu kalau saya belajar alif, waw, iya. Nah, ini yang paling mudah alif, iya, waw. Disingkat aja sama namanya Ayu. Mohon maaf ya kalau ada namanya Ayu di sini. Jadi disingkat dengan namanya Ayu. Rumusnya kalau Ayu itu, kalau belajar fantasi namanya Ayu itu apa? Di ayun aja, begitu kan? Di ayun itu ke depan. Ya kan? Di ayun kan begini. Jadi 2 ketukan saja. Nah, coba nanti huruf warna biru di situ ada diabaikan. Kalimat amanusta'inu itu yang biru itu diabaikan. Contoh di Quran tajwid demikian. Kalau kita nggak belajar tajwid biasanya suka bingung tuh. Amanusta'inu. Tapi kalau sudah ada Quran belajar tajwid seperti ini bisa membantu. Mempercepat. Makanya tadi pertanyaannya, tahsin dulu apa ngafal dulu gitu kan. Ya idealnya kan tahsin dulu. Tapi ada juga kalau Ustadz dulu sempat Ustadz Abdul Aziz bisa menyampaikan, Ustadz gimana lu ngafal lu apa tahsin dulu? Kalau mungkin tahsin dulu, jadi tidak boleh ngafal sebelum tahsin itu. Atau yang keduanya berbarengan saja sambil ngafal sambil memperbaiki tajwidnya. Nah makanya disampaikan di awal. Cuman kadang-kadang keinginannya anak-anak ini siswa misalkan atau santri padahal dia masih proses belajar tahsinnya, tapi ingin ngafal betul ya. Pengalaman di kita barangkali demikian. Semangat kalau ngafal gitu. Bu, sekarang nyetor dulu hafalan gitu kan. Halaman 2, besok 3, 4. Pas bagian suruh murojaah, malas buah gitu kan. Ya itu kan pengalaman demikian. Suruh murojaah 5 halaman, 10 halaman berat. Makanya nanti biasanya di SMP Bina Umah juga demikian. Mau 1 juz tidak boleh nambah dulu Kak ke juz berikutnya gitu loh. Sebelum distorkan dulu 1 juz itu. Ya kan sebelum 1 halaman berikutnya, passwordnya baca dulu yang sebelumnya. Karena memang manusia itu demikian. Senangnya nambah hafalan. Murojaah nggak mau. Ya kan makanya banyak orang-orang ngafal Quran cuma sekedar pernah menghafal Quran gitu. Pernah saja menghafal Quran dulu gitu. Sebagian saya juga punya murid begitu. Gimana hafalanmu sekarang? Ustaz, banyak yang perlu diperbaiki. Nah ini tantangannya. Ya. Nah makanya kaidahnya ini yang tadi. Saya ingin coba, pernah tahu lagu Kalau Kau Suka Hati Injak Bumi di Pramuka itu. Ini lagunya nih. Huruf warna biru abaikan saja. Jika ada ayu, ayunkan saja. Kecuali ayu, di atasnya bendera, membacanya dilamakan saja. Gitu lagunya. Bu Evi, di lagu Bu, dipandu yang lain bisa nggak? Huruf ya, warna biru abaikan saja gitu ya. Coba Bu, nanti kita contohkan. Kalau nggak tahu pramuka, biasanya dulunya ikut pramuka. Barang-barang coba, boleh? Yuk, 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Huruf warna biru abaikan saja. Jika ada ayu, ayunkan saja. Kecuali ayu, di atasnya bendera, membacanya dilamakan saja. Ya. Nanti sambil dibuka kalau ada Quran model tajwid ya, ini mempercepat anak-anak di rumah membaca Quran. Makanya huruf biru abaikan tuh. Fil ardi itu abaikan huruf birunya. Langsung fil ardi. Kecuali bilang apa? Kecuali ayu di atas bendera dilamakan. Fa idza ja'atil. Jadi
Kalau ada di atas ayu itu berarti tadi alif, iya atau wawu ada benderanya. Itu kalimat فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ. Itu panjang demikian. Nah, kemudian yang berikutnya nih, di surat Al-Ikhlas. Tadi diabaikan huruf yang birunya, ya kan? Kemudian bisa kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu contohnya. Berikutnya, kaidah kedua. Nih, kaidah kedua tentang mad. Nih, kalau ini anak-anak TK biasanya. Nih, kalau belajar tahsin untuk anak-anak di bawah kita biasa ini. Bendera ada 4, rupa-rupa warnanya. Hijau dan warna merah, jingga dan abu-abu. Hijau 4 harokat, merah 5 harokat, jingga dan abu-abu, baca 6 harokat. Gitu kan? Nanti kalau dalam tilawah dalam Al-Quran model tajwid menemukan huruf-huruf apa tanda hijau, merah, jingga ini biasanya panjang, dipanjangkan. Tadi ada 4, 5, atau 6 harokat. Contohnya nanti di sini ada 4 harokat, berarti kalau dalam kaidah fantasi ini 4 harokat tuh lamain aja gitu. Lebih lama lagi. Yang 5 harokat lebih lama lagi. Lamain aja lebih lama lagi. Yang 6 harokat lamakan aja. Kenapa ada kaf di situ 2? 6 harokat itu biasanya kalimat-kalimat yang mad lazim itu. Waladhdallin itu panjang situ. Lamnya dikasih huruf penekanan di situ. Nah, diterapkan kaidahnya nih, coba nanti. Ini tilawah dulu karena saya pikir satu waktu perlu ada terus secara berkala siswa ini dites baca Qur'annya. Ya kan? Biasanya demikian. Di awal masuk kelas 7 nih bacaannya seperti apa? Ya kan? Bacaannya ayat yang sama saja. Nanti mau keluar dites lagi. Kira-kira ada perubahan tidak? Gitu. Jadi kalau hari ini misalkan di angka 60, ya kan? Pada saat keluar apakah ada penambahan? Kalau tidak ada penambahan berarti kan kemungkinannya banyak. Kemungkinan nggak pernah ikut ngaji gitu kan. Kemungkinannya tidur terus pada saat belajar ngajinya gitu kan. Nah, ini perlu ada evaluasi. Biasanya ada progresnya. Nah, ini penerapannya di surah Al-Bayyinah. Wa ma, tuh lihat hijau kan? Maka dipanjangkan, lamain aja itu. Umiru juga sama tuh, ada hijau ya kan? Yang biru tuh ada diabaikan, nanti dipraktekkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di surah An-Nazi'at. Fa idza jaa, itu kan panjang. Kalau para qori biasanya, kalau yang belajar jadi qori, ketika menemukan ayat-ayat yang panjang ketukannya, ya itu suka dimanfaatkan untuk dilagukan. Termasuk di mad arri sukun. Kalau ada tadi, kalau yang pernah tahu kalimat misalkan la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Nah, gitu kan? Biasa kalau qori demikian. Memanfaatkan yang kalimat-kalimat yang dipanjangkan ketukannya itu untuk dilagukan. Nah, kan ada pola belajar itu, belajar qiraah, irama namanya. Belajar irama. Nanti bisa dipelajari atau bahkan mungkin diusulkan ada ekskul itu. Gitu, ada ekskul irama Al-Qur'an gitu. Betul ya. Ini sebagai ini aja Bu Anies, mumpung di sini nanti bisa di kalau ada kiriman tingkat kecamatan MTQ misalkan, kita nggak ngirim MHQ saja cabangnya, tapi MTQ juga yang iramanya gitu.
Nah itu. Oke, Jadi boleh Ustadz. ya seperti itu. Jadi pola. Nah, bagaimana berikutnya dan menghafal? Nah, ini sampaikan dulu tadi ya, saya sampaikan. Karena orang ketika banyak menghafal, kesulitan rata-rata karena memang kondisinya tahsin tilawahnya belum maksimal. Ya ini lagi kakek. Nah, sebelum ngafal, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, Bu. Tahsin, barangkali. Sambil saya... Oke, mangga. Buat sejenak. anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Atau mau praktek yang tadi? Boleh nyanyi, boleh praktek untuk membaca. Ya. Mumpung ada pakarnya ada di sini. Ya. Atau ditunjuk aja Pak Dodo, nggak apa-apa. Boleh. Saya nggak begitu kenal cuma 1-2 barangkali. Maka boleh yang kenal. Saya taunya Dias tuh. Dias yang tadi tilawah ya Tan. Oh, saya pernah banyak interaksi sama Dias nih, sama Dias, ya. ayahnya, karena dulu pernah di rumah Quran. Dias. Nyaut nggak Diasnya? Halo, Maaf ya, yang Dias. lain belum saya panggil karena belum saya ini. Iya. Ya, halo. Ada nggak Dias di sini? Iya. Dibaca Bu tuh Bu, yang penerapan kaidah 2 di kalimat surah Al-Bayyinah itu, wa ma umiru. Coba barangkali. Iya ini benar penerapan kaidah 2 ya. Nah, coba. Ya. Ada Dias tadi. Dibuka nak kameranya ya nak. Iya. Yang ini nih. Wama Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah. Yang ada di kamera tuh nak. Dibuka kameranya ya. Iya. Gak apa-apa, jangan grogi. Belajar ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Cukup. Dias merasa ada yang salah nggak di situ? Di mana? Ibu juga tadi mungkin menyimak. Coba dari kalimat wayutuz zakah Dias diulang. Dari mana? Wayutuz zakah. Kedua nih nak, ayat yang kedua. Dari wayutuz zakah situ aja. Wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik. Dias tadi langsung memperbaikinya. Ya kan di kalimat wadzalika tadi ada masalah di kalimat wadzalikanya, tidak dipanjangkan. Ya, tapi ketika disuruh diulang akhirnya diperbaiki. Kan begini, kayak orang sedang nyetir kan ya. Kenapa orang nyetir perlu ada kayak pembalap itu? Suka ada guide di sampingnya itu untuk bukan guide, apa sih namanya? Yang megang arah itu ya. Belok kanan gitu, belok kiri. Kayak kita kalau belajar nyetir salah dong gitu kan. Akhirnya minggir gitu. Salah belok kiri. Nah, pentingnya kita bertalaki di situ. Makanya kalau ngaji Quran sendirian terus, maka dia akan merasa benar saja. Begitu. Tapi kalau dia berpasangan misalkan ada gurunya atau ada teman yang lebih bisa, akhirnya kayak saya di rumah, ya kan, atau Bu Anis, Bu Evi barangkali di rumah lagi tilawah, kemudian sama suaminya salah itu gitu kan, gimana tuh kadang-kadang? Enggak bener kok gitu kan. Padahal orang yang dengar kadang-kadang lebih tahu masalah kita gitu kan. Makanya penting kalau ngaji itu saling nyimak tuh penting. Saling nyimak penting. Kalau ketika ada kesalahan baru kita diingat. Itu manusia, memang manusia di situ. Kadang-kadang orang yang sudah mahir membaca Quran pun suka terkadang muncul masalah. Makanya al-insan itu al-insan atau nisyan. Manusia itu nisyan, lupa. Makanya tempatnya lupa kadang-kadang demikian. Nah ini, makanya perlu demikian. Sampai orang, makanya saya bilang, interaksi dalam Al-Quran itu madal hayat. Sepanjang
hidup kita. Nah, ini bacaan yang dibaca Al-Bayyinah paling mudah sepertinya. Karena sering dibaca. Coba nanti ayat yang di tengah. Karena begini, alhamdulillah saya katanya di rumah ini Qur'annya, saya punya Qur'an dan masih bagus. Gitu. Ujungnya masih masih runcing, berarti nggak pernah dibaca, gitu kan? Karena orang kalau baca begini, naik kelas gitu. Nah, dari kelas 7 pindah ke kelas 8, ganti gurunya, ganti wali kelasnya. Biasanya tilawahnya gimana tilawahnya? Al-Baqarah lagi, gitu kan? Ada BKS, pembinaan karakter siswa misalkan, pindah Murobi, pindah Al-Baqarah lagi, gitu kan? Akhirnya nggak pernah dibaca yang tengahnya, begitu. Coba sekarang barangkali ada yang mau nyoba satu. Tadi gantian, Oke. saya sudah. Anak-anak ada yang mau nyoba, mangga? Di surah ini, Bu. Surah mana? Surah di tengah aja. Saya minta yang tengah. Tengah kan jarang dibaca. Oke. An-Naziat, juz 30. Di Al-Kahfi misalkan, Bu. Oke, yang Al-Kahfi juga boleh. Atau Boleh. Yunus. Kan ada orang siapa? Ya, buka Al-Kahfi saja lama gitu. Pak, di mana buka Al-Kahfi gitu kan. Nah, ini seperti Ayo itu. siapa? Ada yang mau? Siapa? Saya buat Siapa? Silahkan. Nizar, mangga. Al-Kahfi ayat 1 dan 2 sampai 3. Bentar. Juz 15. Ketemu? Nizar sudah ketemu? Belum. Nah, udah. Udah, mangga dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladun wa yubasyshira mu'minin. Cukup, sampai situ dulu. Oke. Coba diulang dari kalimat qayyimah sampai wa yubasyshira mu'minin. Berarti ketika saya bilang minta di apa? Lanjut sampai 4 aja. Makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittaqadallaha walada. Baik, cukup. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Siapa namanya, Bu? Nizar. Nizar tinggal di mana, Nizar? Di Pleret. Oke, Pleret itu ada, setahu saya ada 11 desa di situ. Desa apa Pleretnya? Nggak tahu. Tersmi. Oh, terus. Baik. Pleret 11, Puru ada 9. Sumber ada 14 desa. Ya Allah. Kemudian Pelumbuan paling banyak 15 desa. Keputang 13 desa. Cirebon ada 424 desa. Insya Allah sudah keliling saya. Baik. Kita coba tadi ya. Mungkin tadi ya Nizar sudah baca. Nizar kadang-kadang tidak merasa ada kesalahan di situ. Tapi Bu Anis, Bu Evi tadi mencatat mungkin ada kesalahan. Ya, seperti apa yang saya dengarkan tadi. Misalkan di kalimat ini nggak sadar, kadang-kadang nggak sadar. Makanya orang-orang tuh kalau salah disadarkan, gitu kan. Nah, ini repot ke masalah kalau menghafal. Kalau menghafal dengan irama yang dengan pengucapan yang sama. Itu masalah. Misalnya gini. Tadi Nizar baca qayyimal liyundira ba'syang. Itu ba'syang, sinnya gede. Ya kan? Harusnya ba'sang, sangnya biasa. Atau yang berikutnya milladunhu, itu kan izhar. Tapi tadi dibaca dengung, milladunhu gitu. Ya kan? Mungkin enggak Ustaz, saya baca izhar kok gitu kan. Ini ada rekamannya gitu misalkan. Ini untuk ini saja. Untuk untuk saling memperbaiki di situ. Ya, kemudian bahasanya tadi setahu saya
terlalu kenceng begitu. Karena buru-buru. Kayaknya orangnya buru-buruan juga ya, Nizar, orangnya. Enggak? Atau enggak? Enggak. Oh, enggak gitu kan. Nah, nanti tilawahnya ditartilkan lagi. Nah, contoh kan hubungannya ketika salah dalam tilawah, kemudian nanti dihafal, dia akan masalah. Contoh, saya punya ada seorang imam, sudah lama dia ngafalnya sendiri. Dia baca surah Al-A'la. Ada kalimat A'la itu qad aflaha man tazakka. Dia tuh kalau ngimamin setelah sholat waladhdallin Subhisma rabbikal a'la dan seterusnya. Qad aflaha man tazakka. Kemudian saya penasaran, silaturahim ke rumahnya. Haji, ke rumah aja, bukan di umum, bukan. Ini juga cara menegur orang itu penting ya, perlu belajar. Masuk jadi nggak Bu? Ya. Jadi Haji, ini bacanya barangkali perbaiki ya. Oh iya. Qad aflaha man tazakka, betul. Udah nanti saya perbaiki lagi ngimamin. Pas ngimamin baca lagi. Qad aflaha man tazakka. Gitu. Kembali lagi. Kenapa? Karena ternyata orang yang sudah menghafal kemudian ada kesalahan, maka kalau tidak diperbaiki akan sering mengulang kesalahan yang sama gitu. Berat gitu dihapusnya itu. Nah, makanya penting bertalaki ya. Biasanya ada talaki sebelum menghafal, biasanya siswa itu suka bertalaki dulu sama ustazahnya atau ustadznya. Nah, ini untuk bisa dilakukan sama anak-anak paling tidak demikian. Kalaupun syarat sebelum menghafal wajib talaki bin nadhar misalkan dari juz 1 sampai 30, maka butuh waktu yang lama misalkan. Tapi ada solusi yang lainnya. Ayat yang akan dihafal ditalakikan dulu. Gitu. Misalkan di surah Al-Kahfi ayat pertama. Kita akan ngafal nanti misalkan sampai ayat 4 ini mohon disiapkan Al-Kahfi saja semuanya. Ada kalimat ketika ditalakikan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Semuanya nanti sama-sama bacanya dan sama berhentinya. Ya kan? Kemudian qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Semua ikutin, berhenti di situ. Nanti diulang sama gurunya. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malu, nah seterusnya. Nah, itu nama ditalakikan dulu sampai nanti bacaan kita benar. Nah, nanti kita coba nih dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagaimana dengan menghafal Quran? Nah, kita lihat dalam surah Al-Qamar itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguhnya Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajarannya. Maka pertanyaan, ada orang yang mau ambil pelajaran? Tidak. Makanya hanya satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal ini Al-Qur'an. Quran aja nggak bisa, Quran, ya kan? Atau buku bacaan mungkin di rumah. Nggak bisa kan sampai berhenti titik komanya. Tapi Al-Quran bisa. Nah gitu. Makanya ini perlu diambil kesempatan. Saya berharap alumni SMP TBN Ummah nanti ada yang lulus di sana wisuda itu 30 juz, Mbak Anis. Alhamdulillah tuh kalau begitu. Di ada yang punya potensi karantinakan secara virtual yang mau serius tuh. Setelah hafalannya luar biasa itu. Padahal bukan pesantren tapi bisa meluluskan anak siswa yang 3. Wah, jadi inspirasi itu buat semuanya. Begitu. Nah, makanya mulai Al-Qur'an pun gini. Al-Qur'an hafalan contoh ya. Hafalan itu biasanya yang untuk menghafal itu Al-Qur'an model pojok, barisnya 15, satu juznya ada 10 lembar, ada 20 halaman, kemudian 30 juznya ada 604 halaman. Karena demikian banyak model Quran yang beda pojoknya. Lagi butuh. Makanya teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, biasanya kalau Quran itu kalau ngafal tidak boleh pindah-pindah Qurannya. Apalagi pinjam punya temannya.
Nggak boleh, harusnya satu Quran. Karena biasa hafalan kan termasuk dalam memori kita. Makanya kalau bisa hafalan yang kita hafal itu Qurannya tidak boleh pindah-pindah. Kalau bisa, upayakan demikian. Begitu. Bahkan pinjam nggak boleh pinjam, gitu kan. Minta aja. Gitu kan. Sekarang Quran modelnya banyak. Ya makanya coba cari Quran hafalan yang ini. Makanya berikutnya saya sampaikan ada beberapa orang cara orang menghafal. Ada pola pengulangan gitu. Ada orang yang cuma diliatin, ada. Bahkan kalau ngafal itu biasanya satu halaman. Di sini ada nggak yang ngafal langsung satu halaman? Nggak ada. Rata-rata dikelompokkan dulu. Misalkan dari satu halaman dibagi. Nggak jarang yang 2. Biasanya 4, ada yang 5, atau bahkan 8, atau bahkan 10. Apa, Bu? Nanti deh saya 3 ayat dulu sampai sini, nyetorkan, nanti ulang lagi. Rata-rata begitu. Atau mungkin ada orang menghafal dari yang termudah. Udah ada tamu, cuy. Ya kan? Tamu menstruasi. Ada menghafal dari yang paling mudah. Hah? Ada lagi orang menghafal dari belakang. Adik-adik sekalian perlu tahu. Model menghafal orang-orang di santri As-Sulaimaniyah, ya pernah dengar ya, yang mau ke Turki itu SMA-nya. Itu dia ngafal dari belakang. Dari belakang ayat halaman ke-20-nya itu. Apa tujuannya? Katanya lebih lancar keduanya agar orang selesai hafalan 30 juz, kan tanggung ngafal itu. Kalau tidak demikian, makanya hari ini bahasanya bukan juz mereka, putaran. Putaran pertama apa? Berarti nyetoran hafalannya halaman 20 juz 1, halaman 20 juz 2, sampai halaman 20 juz terakhirnya. Jadi satu putaran. Ada yang begitu menghafal dari belakang. Atau mungkin menghafal dengan terjemah, ada ya. Santri kita, siswa barangkali ada. Yang kalau ngafal itu enak kalau pakai terjemah gitu loh. Dibaca kemudian ayat sebelahnya. Gitu kan. Dibaca dulu, oh terjemahnya ini, wah memudahkan. Ada yang begitu. Kan dulu ada 2, ada yang terjemah, ada yang ini. Ya, sekarang kan ada Quran modelnya terjemah. Bahkan ada tajwidnya, lebih gampang lagi sebetulnya. Bahkan ada orang yang kalau ngafal Quran harus bawa pulpen. Sampai dioret-oret, ada yang begitu, dilingkarin ya. Ada. Nah, coba nanti kita sharing dengan adik-adik sekalian, lebih suka yang mana gitu kan, atau lebih menikmati yang ikuti saja. Selama menghafal itu tidak melanggar syariat. Ya, bahkan suka dia tuh kalau ngafal misalkan pakai Quran yang berwarna, Qurannya yang lux, yang bagus, yang warna-warni misalkan. Boleh-boleh saja. Atau bahkan mungkin menggunakan rekaman, ada yang begitu. Nanti untuk memurojaah saya sampaikan ke anak sekalian, boleh Anda rekam, kemudian didengarkan, atau bahkan mungkin daripada punya konten di IG-nya atau di YouTube-nya yang aneh-aneh, anak-anak bikin aja rekaman sendiri, ya kan? Misalkan baca 5 halaman, ya kan? Itu untuk menginikan kita 5 halaman dari kalimat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba, direkam mau diupload. Kan selain bermanfaat juga lumayan daripada saat rekaman kita, misalkan video kita disimpan di HP. HP-nya habis ininya, memorinya dibuangin. Tapi kalau disimpan di YouTube misalkan, nah itu jadi kontennya demikian. Bagus tuh yang memungkinkan demikian. Tapi kalau udah yakin bahasanya betul, silahkan. Jadi yang ada nanti dibully itu ya karena bacaan kita. Begitu, bacaan kita yang kurang maksimal. Atau mungkin ada orang yang ngafal itu biasa di tempat sepi, ada. Ya kan? Yang penting tidak boleh di kamar mandi, itu tempat-tempat yang maksiat nggak boleh, tempat-tempat yang kotor nggak boleh. Perlu jaga, yang penting itu. Model apapun, cara Anda menghafal bagaimanapun, itu dibolehkan dimanapun juga. Ya di kamar gitu kan, tapi diberitahu nanti. Masuk di sekolah ya, kalau lagi ngafal biasanya dengan menyetor hafalan, suka pergi dulu nih. Gitu. Nah makanya, tapi prinsipnya dan menghafal ini perlu dalam kondisi suci. Gitu. Jadi ambil wudhu dulu, sucinya apa? Suci badan kita.
Gitu. Kemudian suci tempatnya, juga cuci Qurannya, jangan Quran punya orang lain, gitu kan. Serba kondisi yang baik, suci lah. Yang penting dalam keadaan bahagia juga. Kalau Anda menghafal dalam keadaan tidak bahagia, yakin nggak akan nempel hafalan. Coba aja kalau nggak percaya. Habis dimarahin Bu Anis gitu kan, kemudian ngafal gitu kan. Itu hafalannya nggak nempel. Atau pulang dari rumah berangkat ke sekolah dulu misalkan. Gara-gara minta uangnya lebih, jajannya minta 50.000 nggak dikasih, ngambek pas di sekolahnya dapat materi untuk ngafal Quran. Biasanya lama itu. Makanya tadi harus dalam kondisi tenang, dalam kondisi bahagia. Harus itu. Makanya kalau ini mudah menghafal tadi, selain tadi bacaan sudah baik, juga dalam kondisi kita bahagia. Pasti itu. Kemudian tidak gonta-ganti mushaf. Ini disarankan, ini kan walaupun tidak wajib, tapi yang berikutnya wajib ada gurunya. Jadi bukan otodidak. Jadi kalau nyetor hafalan wajib ada gurunya. Mohon diperhatikan buat semuanya. Boleh ngafal mandiri, tapi hafalan yang sudah kita hafal wajib disetorkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki kalau ada kalimat-kalimat yang salah, panjang pendeknya ataupun yang lainnya. Ini perlu diperhatikan ke semuanya. Kayak tadi ya. Orang dia ada seorang imam yang baca Quran tadi, qad aflaha man tazakka. Itu karena sendiri nggak distorkan, akhirnya ketika jadi imam salah dalam penyampaian. Akhirnya ketika diperbaiki, dia nggak bisa move on dari kesalahannya. Itu terus konsisten dengan kesalahan, akhirnya berat kan menghapus masalah-masalah itu. Termasuk punya dosa-dosa besar itu lama menghapusnya. Maka hindari dosa-dosa itu. Nah, berikutnya konsisten dan kesungguhan. Itu penting. Konsisten, kesungguhan. Punya niat nggak kita untuk apa? Untuk ada punya jiddiyah untuk menikah. Ya, termasuk kesungguhan lingkungan sekitar mendukung kita. Kita ingin selesai hafalan, tapi mungkin dari keluarga kita tidak. Ya, kita mungkin ingin tapi tidak didukung. Maka perlu saling mendukung satu sama lain. Begitu di rumah pun kondisinya demikian. Jadi ketika ngafal misalkan di rumah, tapi suaranya banyak lagu-lagu lain misalkan, ya kan? Jadi itu kurang banyak mendukung. Makanya harus saling mendukung di sini. Nah, makanya pola komunikasi dengan orang tua pun diperlukan nih dari sekolah. Bagaimana ketika siswanya ini ditarget harus misalkan punya keinginan menghafal. Nah, makanya ini contoh saya sampaikan terkait bagaimana orang menghafal Quran. Ya, menghafal Quran ada pernyataan yang Bukhari itu, saya tidak menemukan cara menghafal lebih efektif selain dengan cara terus membaca dan mengulang-ulang perkataan, karena itulah sejatinya hafalan. Saya pernah punya seorang kiai, dia hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu cuma 6 bulan, 3 bulan. Kenapa? Ternyata selama hidupnya dia ini tilawahnya sehari 10 juz, jadi 3 hari khatam. Jadi apa? Familiar dengan Al-Quran. Ya kan? Kalau saya bilang, semakin banyak mendengar, ya kan? Anda nggak hafal? Coba saya tanya, ada nggak di sini anak-anak sekalian dan ibu-ibu sekalian, bapak guru juga, kalau baca Fatihah itu kita hafal? Kan enggak. Kenapa? Karena sering banyak mendengar. Sering banyak mendengar. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya kan, diteruskan gampang. Karena apa? Sering banyak mendengar. Alhaakumut takatsur misalkan, sering banyak mendengar. Kenapa? Tarawih pun banyak disebutkan. Coba saya sampaikan, tolong dilanjutkan kalimat yang saya bacakan. Barangkali siapa nih, Bu? Barangkali ada siswa lain yang bisa berkomunikasi dengan saya. Siapa nih? Siapa ya? Ada yang mau? Kayaknya malu-malu ya. Ya, silakan. Raihan kelas 7 Gaza. Siapa, Bu, namanya? Raihan? Raihan kelas 7 Gaza. Baik. Raihan? Bu. Baik, bisa dengar ya? Raihan, coba lanjutkan. Ustaz mau baca nih. Ini ayat gampang kok. Misalkan Qul huwallahu ahad. Lanjutkan.
Allahu samad. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Rehan kan baca itu karena sering banyak dengar orang baca Quran itu kan. Ya enggak? Jadi akhirnya gampang membacanya. Kalau malam Jumat suka ikut yasinan? Enggak. Barangkali di situ. Enggak. Pak. Nah, kalau enggak, biasanya yang suka yasinan biasanya ketika Ustadz bilang Yasin, dilanjutkan bisa itu. Karena apa? Sering banyak mendengar. Ya kan? Al-Fatihah pun demikian. Ya kan? Coba Raihan lanjutkan. Ustaz mau baca nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Lanjutkan Raihan. Belum bisa? Belum bisa. Karena apa? Karena interaksi kita, interaksi Raihan dengan ayat itu tidak familiar kan? Betul nggak? Tidak familiar, ya kan? Tapi contoh gini. Lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lanjutkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu jadi lebih mudah seperti itu kan. Karena sering banyak mendengar gitu. Nah, makanya salah satu untuk memperbanyak memperkuat hafalan itu maka perlu tadi tilawahnya gitu. Makanya programnya bagus tuh. 1 hari 1 juz minimal di sekolah kita ini. Atau kalau sudah oke dinaikkan, Bu. 2 juz, jadi dalam 1 bulan 2 kali khatam. Nah, makanya ini contoh yang pola menghafal yang biasa dilakukan orang dibaca, dilihat dan diulang-ulang. 40 kali atau mungkin tidak 40 kali. Rata-rata begitu ya kalau ngafal kan. Dalikal kitabul la raiba fi, dalikal kitabul la raiba fi, dalikal kitabul la raiba fi gitu kan. Nah, coba nanti di ini kan dengan yang saya bantu nanti. Nah, ini contoh aja metode tikrar. Contoh aja, contoh. Metode kan banyak, Quran yang biasa di ini. Nah ini, jadi cari contoh Quran yang misalkan yang seperti ini, boleh. Kalau yang suka dengan warna ini sangat termotivasi biasanya. Kalau siswa yang kalau ngafal suka dengan warna-warni. Gitu. Cari bisa demikian. Oh saya biasa, ya sudah yang biasa saja. Yang terjemah silahkan cari yang terjemah. Makanya intinya begini sekalian. Manfaat memahami ayat Al-Quran itu, ya kan? Selain nanti mengetahui urutan pembahasan segala macam, ini memudahkan menghafal. Bahkan ada kalimatnya dengan nada tinggi. Berikutnya Bu, di manfaat memahami ayat. Ya kan? Mampu menghafal dengan nada tinggi. Kenapa? Karena dia menjiwai bacaan. Berikutnya. Halaman terakhir kalau nggak salah. Menjelang halaman yang sebelumnya. Satu lagi. Oke. Memahami ayat Al-Quran. Kenapa? Difahami ayatnya. Misalkan ada kalimat di surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Jadi kencengin suaranya. Kenapa? Dia tahu ayat itu tentang ayat-ayat siksa dan neraka. Makanya orang kalau baca Quran ada yang nangis kan kadang-kadang. Karena dia memahami ayat Qurannya. Begitu. Nah ini banyak hal yang bisa membantu sekalian. Termasuk memotivasi kita ketika lemah misalkan dalam ini. Dalam semangat, dalam kehidupan misalkan. Makanya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Makanya kalau kita lagi galau, buka Quran. Ya, kita zikir. Makanya cara menghayat ini dengan membaca, kadang mendengar terjemah, memahami kosakata, baca tafsir dan belajar bahasa Arab. Itu. Jadi sekalian, bisa kita coba di surah Al-Kahfi sama-sama.
Ya, Pak. Silakan dibuka Al-Kahfinya. Ayat 5. Saya ingin coba mengajarkan ke semua yang membaca Al-Kahfi ayat 5 bertalaki, kemudian nanti kita sama-sama mengulang ayat itu. Disiapin dulu. Kan enak kalau udah hafal. Pas jadi imam, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alahum bihi min 'ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba. Allahu akbar. Itu kalau ngimamin kan tarawih bisa demikian. Bukan lagi dari At-Takatsur, Al-Humazah yang begitu. Jadi ada variasi ayatnya. Nah, kita bisa belajar dari ayat-ayat pilihan juga bisa. Nah, kita coba nanti di Al-Kahfi ayat 5. Anak sekalian. Saya akan bacakan, kemudian yang lainnya ikutin ya. Ini kita bertalaki namanya. Talaki itu gurunya, saya membacakan, nanti Anda semuanya ikutin. Tapi ikutin di mana saya berhentinya. Jadi jangan sampai saya berhenti di mana, Anda berhenti di mana. Gitu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. 1, 2, 3. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Baik. Bawah di situ mim mati ketemu baknya dilamakan. Kemudian bin ilmi juga lama. Kalau ada Quran tajib ada tandanya. Liaba, baknya juga panjang. Balahum bihi min ilmi wala liabaihim. 1, 2, 3. Malahum min ilmi wala liabaihim. Baik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. 1, 2, 3. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat itu taknya kan tak itu ada sedikit ujung hamasnya keluar. Kaburat gitu kan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. 1, 2, 3. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba. 1, 2, 3. Yaquluna illa kadhiba. Baik, saya contohkan tadi satu ayat berhentinya 3 kali ya, sesuai dengan ada tanda wakofnya, ada tanda berhentinya. Nah, nanti mohon disimak dulu, saya akan membacakan, kemudian nanti samakan makhorijnya, hurufnya, dan panjang pendeknya. Nanti gini, nanti dicoba, diulang-ulang satu ayat ini mandiri. Nanti, contoh dulu saya dulu. Balahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba.
Seperti itu nanti dibaca begitu. Jadi nggak perlu yang malahum bihi min ilmi wala liabain diulang-ulang gitu, tapi nanti coba dibacakan satu ayat itu kemudian nanti diulangnya per 5 kali misalkan. Sendiri aja. Nanti kalau sudah dibaca aja, nggak usah ditutup, dibaca dulu aja sampai benar-benar panjang pendek dan makhraj sifat hurufnya juga sudah oke. Nanti yang 5 berikutnya mulai di merem, kaliannya merem, kemudian buka lagi matanya, merem buka lagi. Jika udah yakin tutup nanti 5 berikutnya, ya kan? Kalau seandainya bacaan sudah bagus, rata-rata biasanya dia mampu cepat menghafal. Bahkan belum sampai 40 pun sudah oke. Nanti baru kalau sudah begitu, baru pindah lagi ke ayat berikutnya. Nah, ini contoh dulu yang satu ayat ini. Saya akan baca 5 kali. Nanti tolong disimak dulu aja. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. lagi ما لهم به من علم ولا لآبائهم kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Tuh, itu pun bisa nanti sama Anda siswa sekalian boleh direkam. 5 rekam capek, nanti teh dengerin. Ini barangkali kalau ada tugas dari sekolah ya, biar lebih ini nanti deh lagi didengerinnya. Yang penting kalau komitmen kita menghafal 1 hari 1 ayat itu saja misalkan, maka target yang ditargetkan misalkan lulus dari sana itu 5 juz misalkan target minimal itu bisa. Jadi memang faktor utama selain tadi mencoba memperbaiki tilawah yang kita miliki, ya kan? Tapi kesungguhan kita untuk mau menuntaskan atau menghafal itu pun diperlukan. Nah, coba saya ingin tahu ayat 5 ini ada satu yang selain yang sudah disebutkan tadi yang membaca, Bu. Ditunjuk boleh perwakilan dari setiap kelas boleh nanti biar saya. Oke, perwakilan tiap kelas Pak ya. Ini langsung dihafal ya? Langsung dihafal atau gimana? Dibaca dulu. Saya ingin tahu. Dulu. Ini nanti kan hubungannya dengan menghafal ketika bacaannya belum betul, maka belum direkom dulu untuk hafal gitu. Oke. Dari kelas Areha dulu ya. Silahkan Keisha. Keisha, silakan dinyalakan kamera. Masih ada di sini kah, Keisha? Kemana nih orangnya ya? Atau yang ini? Yang lain. Aura, silakan. Aura. Jangan malu-malu ya. Siapa lagi nih? Oke, yang menyalakan siapa nih? Silakan dinyalakan dulu atau ada yang mau? Dapat kasih hadiah, Bu. Iya, kasih hadiah nih. Reward nanti. Nanti dapat reward ya. Nizar tadi sudah ya? Nizar sudah. Oke. Coba dari kelas Tabarea dulu. Silahkan. Fatimah ada?
Saya ngacak nih ya. Oke, saya acak aja nih. Naufal Zaki, silakan. Ayo deh, berani deh. Naufal Zaki, dibaca aja, hanya dibaca ya. Tahu. Silakan dibaca ayat 5. Al-Kahfi. Ya. Naufal Zaki udah Al-Qur'an kan? Lagi Bu halamannya. Belum kan? Saya juga. Naufal Zaki udah lulus Al-Furqan belum? Udah Bu. Udah, oke. Silakan dibaca. Ayat 5-nya. Ayat 5-nya saja. Jangan tidur ya. Ini posisi-posisi menegangkan. Bukan menegangkan ya, mengkhawatirkan nih. Takutnya Lainnya, silakan dibuka kameranya ya. Oke, Naufal Zaki silakan. Yang keras ya. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Kaburat kalimatan tahruju min afwaihim. Iyaquluna illa kaziba. Baik. Catatan saya sedikit pola di dengungnya ini belum maksimal ya. Contoh kalimat balahum bihi. Nah, tadi kurang lama di situnya, Dek. Balahum, karena itu mim mati ketemu ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Jadi mohon dilamakan di situ. Termasuk kalimat bin ilmi, itu idgham bi gunnah. Kalau yang lain panjang pendek udah oke, tinggal itu saja. Nanti disempurnakan. Jadi polanya bisa nanti Ustazah Anis misalkan kirim rekaman kalau ada tugas untuk menghafal biar sama misalkan, kirim saja rekaman. Oke, Nanti anak-anak mendengarkan polanya begitu. Bisa demikian. Kalau mau sama targetnya. Coba di kelas yang lain. Kelas boleh. yang Areha ya. Rizka silakan. Saya ngacak aja Kalau nih. kalau sambil didengarkan, ini anak-anak dengerin temennya baca saja. Nanti di akhir itu kalau sampai sudah sekian kali itu biasanya sudah ada yang langsung bisa biasanya. Oke, mangga Karena Rizka. mendapatkan pengulangan. Coba Rizka silahkan. Kurang kedengeran. Udah ngomong. Volumenya dibesarkan. Volume. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadziba. Merasa ada yang salah nggak, Dek? Siapa namanya tadi? Rizka. Rizka, dari ayat yang dibaca, merasa ada yang salah nggak, Dek? Di mana? Ada ya? sih. Bingung. Coba dibaca yang pertama dulu. Lagi. Yang ini. Soalnya tadi yang paling fatal itu di kalimat pertama yang sampai li abaihim. Kalau di ini betul kan, coba sekalian. Sekarang kan belum merasa ya, di mana kira-kira? Nervous, nggak usah nervous, biasa aja coba Rizka. Malakum bihi ilmun wala li abaihim. Belum ini? Cukup situ dulu Dek. Rizka. Coba sekali lagi Rizka, ada yang salah nggak? Ada yang dibaca Rizka tadi? Ada nggak? Udah 2 kali baca, tadi masih ada yang ini. Kalau teman-teman yang lain mungkin merasakan ada yang salah. Ada yang salah. Coba Nizar, yang mana deh? Yang pertama. Oke, coba dulu Rizka sekali lagi. Karena ada yang salah. Mudah-mudahan Rizka feelingnya dapat. Oh iya, kesalahan saya di sini nih, di kalimat malahum sampai li abaihim itu aja. Coba. Teliti lagi. Ya. Malahum bihi ilmi wala li abaihim. Oke, cukup situ. Betul, belum ke ini Rizka? Minnya apa? Betul.
Rizka, kenapa kalimat min nggak diajak tuh? Nanti ngambek tuh min nggak diajak. Atau di Qur'annya nggak ada minnya? Rizka, coba dilihat. Ada nggak? Dari Rizka ada nggak min di situ? Rizka? Tidur. Biar interaktif. Rizka dulu. Audionya, silakan audionya. Ada nggak Rizka kalimat min itu? Ada ya? Ada, Ustaz, ada. Ada. Bukan Rizka. Ada. Ada ya. Tapi tadi lupa dibaca ya. Kenapa deh nggak dibaca? Lapar Pak gitu ya. Ya kan? Nah itu tujuannya kenapa? Ya, jadi ada jangan menganggap sepele. Udah Bu, Ustazah, saya bisa sendiri ngafalnya gitu. Nggak bisa. Buktinya apa? Perasaan kita dari tadi betul ya, betul perasaan. Makanya yang paling gampang mencari kesalahan tuh kita kan begitu. Paling gampang nyari kesalahan orang lain tuh paling gampang. Walaupun kecil kesalahannya. Tapi kalau kebaikan walaupun gede itu kita sulit menemukannya. Betul ya? Iya. Contoh Rizka sedikit aja kan. Wah Pak, Ustaz, jangan diperbesar dong. Itu kan kecil masalahnya. Bukan masalah itu aja, bukan. Ya kan? Justru kalau ngaji Qur'ani harus teliti. Harus objektif. Maka nggak boleh kalau ngaji Quran baperan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ngaji Quran baperan, itu kan masalah besar. Makanya kalau nilai yang lain itu kan bisa di-upgrade. Ya kan? Bisa dikasih subjektif nilainya. Misalnya Anda misalnya matematik atau apa, nilai bisa saja di sekolah diperbaiki. Tapi kalau Al-Quran, kalau bisa tidak boleh. Nih, Anda nilainya sekian. Saya pernah punya dosen datang ke rumah. Kang, tolong dong belajar ngaji sama kamu. Dulu kamu saya ajarin. Ustaz, boleh nggak Pak Dokter baca dulu bacaannya? Karena pertama ini akan saya mapping. Boleh, saya baca dulu. Pas dibaca, udah selesai. Punten, mau saya kasih nilai. Berapa nilainya? Tapi jangan ngambek, saya bilang. Jangan ngambek, jangan baper ya Pak Dokter. Boleh. Saya bilang 20 nilainya. Dia bilang, wah masa 20? Tuh, kan dari awal saya bilang nggak boleh baper lah nih. Makanya ini tujuan untuk memperbaiki bacaan kita bagaimana. Nah, begitu. Nah, jadi kadang-kadang tujuan ada guru itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang memang kayaknya sepele, tapi masalah besar. Kalau itu nanti dihafal. Coba kalau Rizka sananya. Ketika ngafal. Malahum bihi ilmi wala li'abaihim. Malahum bihi ilmi wala li'abaihim. Itu kalimat min itu dihilangkan. Kan nggak sengaja. Ya kan? Tapi karena ada guru, makanya sekali lagi disimak. Makanya nanti sebelum distorkan biar disimak sama di rumah misalkan. Itu mungkin Bu Anis, Bu Evi, silakan mau dilanjutkan. Saya nggak tahu sampai jam berapa ini. Sampai jam 10:30 Ustaz. Tinggal 21 menit lagi. Siap. Mungkin nanti prakteknya Ustaz sebentar tinggal. Boleh. Coba lanjutkan dulu yang tadi kalimat baca dulu. Ini kan barangkali ini ada kejadian di anak-anak kita ini. Bu, saya ini sulit kok ngafal Quran sulit gitu. Nah, memang salah satu ini diagnosanya nih kalau kata dokter ya. Itu diagnosanya itu gitu. Karena bisa jadi Rizka ini sering muncul mengalami hal yang sama di kalimat-kalimat yang lainnya gitu. Bisa jadi kan. Nah, coba yang lainnya untuk membacakan ayat 5 ini. Zihan mewakili kelas Tabaria silahkan. Silakan dibuka kameranya. Kelas Tabaria mana? Atau Nadia aja yang sudah kebuka? Nadia Ceril yaitu kelas Areha udah. Pada kemana nih anak-anak ya? Jangan tidur ya. Dibuka semua ya. Ini. Waktunya rawan pisan. Sudah siang Bu Anis. Aduh, ada yang nguap, ada yang apa. Ayo Ramadan semangat. Ayo Ramadan semangat. Mana nih anak-anak? Ayo dong dibuka kameranya. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Masih semangat ya, Dek. Oke, pada ditutupi semua ya.
Gerak dulu, gerak. Kelas Alkut Gerak aja dulu, deh. gerak. Kelas Alkut ya. Kelas 9 Alkut siapa nih? Saya nggak hafal ya. Huze ada, Huze? Huze? Ada, Bu. Oke, silakan dibuka kameranya. Nah, nggak tidur nih, Masya Allah. Huze dibaca yang ayat 5. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa kadiba. Baik, terima kasih Huze. Catatan saya cuma itu aja. Huze seperti yang di awal yang tadi ada teman-temannya. Yang dengungnya tidak maksimal. Jadi dengung itu huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang didengungkan ini perlu dipahami. Balahum, ini lama. Berapa ketukan Ustaz tentang ketukannya, lamanya? Udah yang cari yang aman aja. Kalau yang dengung itu lebih lama, lebih aman. Daripada kurang ketukannya kan, mending lama. Balahum bihi min ilmi wala liabaihim. Seperti itu. Jadi yang di situ di kalimat itu yang dengung dua. Lahum sama ilmiu gitu. Yang berikutnya yang lainnya panjangnya yang dipanjangkan ada benderanya. Itu aja, yang lainnya oke. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Tuh, di situ kalimatan yang dengungnya lama. Tuh, di situ lama. Yaquluna illa kadhiba. Nah, seperti itu ya. Jadi dengungnya dilamakan. Kalau yang lainnya tadi sudah oke. Baik, disempurnakan Bu. Bu Evi sama Bu Anis sama siswa yang lain. Mau nanti makin ke sana berarti perbaikannya makin ini. Berarti dari kalimat yang dibacanya coba. Siapa lagi? Satu, kelas Tabarya masih pada belum dibuka ya. Tapi saya berhusnudan aja, tidak tidur ya. Amin. Lanjut. Hafid. Ada Hafiz? Iya, Bu. Ada. Alhamdulillah ada. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa kadhiba. Shadaqallahul azim. Hafiz boleh komentar dulu ya. Hafiz coba baca kalimat kaburat dari situ. Kaburat kalimat tangtah sampai min afwahim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Baik. Tadi kalimat takhruju-nya ini menggantung seperti panjang. Kaburat kalimatan takhruju min. Nah, ini tidak boleh terjadi karena sering banyak kejadian di para siswa ini biasanya kalimat-kalimat nyambung seperti ini suka posisi jadi abu-abu bahasanya. Bukan abu-abu itu berarti ini. Enggak panjang, enggak pendek. Saya pendek kok Pak gitu. Padahal tuh harusnya takhruju min afwahihim. Yang lainnya tadi Hafiz bagus tuh. Dengungnya dapat semua. Tapi pas ketemu di situ, takhruju. Itu kan masalahnya. Disempurnakan dong sekali lagi. Dari kaburat. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Lanjut. Iyaquluna illa kadhiba. Baik. Nah itu dalam kalimat ini coba nanti Hafiz dari awal dari malahum bihi min ilmin. Saya ingin mohon dituntaskan seperti ini sedikit lagi. Coba malahum bihi dari awal. Malahum bihi min ilmi wala liabaihim.
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Nah, seperti itu. Nah, hafiz ini sudah direkom, silahkan deh untuk diulang-ulang, dihafal. Nah, itu. Jadi ada orang yang kadang-kadang perbaikan bacaan itu ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan. Ada yang cuma sekali, udah bisa langsung. Nah, jadi ayat-ayat yang dihafal itu polanya nanti seperti itu. Oh, Rizky silahkan bisa dilanjutkan untuk dihafalkan. Nah, coba hafiz diulang-ulang ya sendiri. Saat ini 5 kali saja atau 10 kali, nanti kalau sudah oke bisa disampaikan. Nah, tadi bacaan seperti itu ya, dijaga kalimat yang tadi bahasa, kalau dokter, saya jadi dokter, diagnosa saya sama hafiz ini tadi dengung udah oke. Satu aja tadi kalimat takhruju, ujungnya panjang, sekarang dipendekkan. Nah, itu diperbaiki, dipertahankan. Silahkan dicoba sendiri ya. Nanti kalau udah siap dilanjutkan. Monggo Bu Anis, itu mungkin sedikit koreksinya. Ada lagi? Baik, jazakallah. Ada yang mau nyoba lagi? Kelas Tabaria, yang lainnya sudah mewakili ya. Kelas Tabaria silakan nyoba. Ada yang buka siapa nih? Ayo deh, Tabaria. Oke, yang buka Zihan, silakan Zihan. Zihan, ada dengar suara Ibu? Halo Zihan. Halo Zihan. Oke, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadiba. Nah, oke. Seperti itu ya. Udah hafal? Zian udah bisa langsung nggak ditutup Qurannya? Bisa nggak? Bukanya dilihatin, bukanya nggak usah malu ya. Bukanya dilihatin. Bisa nggak dicoba ditutup baca? Karena biasanya untuk hafiz termasuk Zian sekarang itu saya pikir lebih cepat nanti, lebih mudah untuk mempercepat menghafalnya. Jadi tidak perlu sampai berpuluh-puluh kali juga bisa. Tapi yang bacaannya perlu perbaikan dulu biasanya nanti butuh waktu yang lebih lama. Coba Zian ini ya, nanti dicoba diulang-ulang sendiri aja. Nanti udah betul bacaan demikian. Kurang tartil aja. Itu aja. Udah Bu, yang lain Bu, barangkali ada? Ada yang lain? Nanti Waktunya samplingnya saya minta berapa Hafiz menit? sama Zihan ya, yang barusan. Siap. Yang 2 orang tadi minta samplingnya untuk disorotkan lebih awal. Oke, karena waktunya mengingat waktu ya, kita tinggal beberapa menit lagi. Ya. Hafid sudah hafal mungkin? Coba. Hafid silakan. Ya Bu, apa Bu? Hafid Yang sudah kalimat hafal? malahum. Yang tadi ayat 5. Hafiz bahasa udah Insyaallah, bagus Bu. loh tadi. Insya Coba. Allah. Ya, Bu. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyakuluna li aba Iyakuluna illa kadhiba. Baik. Baru diulang-ulang berapa kali Hafiz tadi? Sudah 5 kali Pak. Sudah 5 kali. Oke. Jadi paling tidak begini. Saya sebagai gurunya, misalnya Ustaz Bu Anis, Bu Evi, siapa yang jadi gurunya, ketika Hafiz ini baca atau menghafal, masih ada tenang kitanya gitu. Karena tadi tilawah sudah benar. Kayak kalau kita nyetir ya. Kalau kita nyetir, kira-kira orang lain di belakang kita ini tenang nggak dengan setiran yang kita bawa? Kalau belum tenang berarti belum yakin. Ya kan? Belum yakin yang lain tenang kalau kita bawa. Makanya diyakinkan dulu orang lain bahwa bacaan yang kita baca ini baik gitu. Jadi ini sekedar edukasi buat anak-anak ya.
bahwa jangan sampai putus asa karena tadi hafalan saya ini agak berat gitu kan. Ternyata emang tilawahnya ini yang perlu perbaikan itu. Terus jadi jangan sampai berhenti untuk bertalaki ke guru. Tadi Ibu Anis siapa yang terakhir? Boleh? Zihan Ya. sudah hafal, Mangga? Kalau sudah hafal, Mangga? Zihan? Sudah, Mangga? Mukanya dilihatin ya. Karena kita belajar Al-Quran, harus kelihatan mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba. Zian, berapa kali tadi ulangnya bacaannya? 5 kali. Itu baru 5 ya. Kalau 10 kali berikutnya makin ini. Itu bukti kalau siapapun di antara kita kalau bacaan Qur'annya baik gitu kan, maka lebih mudah untuk ini ya, untuk menghafalnya tadi gitu. Ini jadi catatan buat anak-anak sekalian untuk bisa diperhatikan tadi. Maka sambil kita menghafal, mohon sambil perbaiki bacaannya. Minimalnya apa yang mau kita hafal itu diperbaiki bacaan. Mungkin ini sedikit diagnosa saya karena kebanyakan para siswa, para santri yang merasa dirinya sulit menghafal, ya kan, lama menghafal, 1 tahun baru berapa halaman gitu kan, 6 tahun kayak di pondok kayak cuma dapat 2 juz, itu ternyata memang tahsin tilawahnya, baikan bacaan Al-Quran ini belum begitu baik. Di satu sisi kan keinginan orang tua maksimal inginnya, tapi ternyata kan tidak semua santri kita ini, siswa kita ini punya kemampuan yang sama di tahsinnya ini, di perbaikan bacaannya. Jadi tetap walaupun kita punya target menghafal, tapi jangan sampai lupa tahsin tilawahnya pun demikian. Karena jangankan murid ya, gurunya juga terus belajar. Bahkan kepala sekolah aja juga terus belajar. Pemateri juga terus belajar. Jadi tidak ada istilah saya sudah kelas 9, jadi tidak perlu belajar lagi. Saya sudah SMA, jadi tidak ada demikian. Nah itu intinya. Berikutnya munculkan motivasi anak-anak sekalian memang punya niat untuk menuntaskan hafalan ini sampai 30. Prestasi kalau ada 1 anak saja, 2 yang lulus SMP Bina Ummah ini bisa tuntas 30 juz, begitu contoh demikian. Itu mungkin sekilas Ibu Evi sama Bu. Baik, syukron Ustadz untuk materinya dan pendampingannya ke anak-anak. Syukur juga atas waktunya yang sudah menyempatkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik anak-anakku, selanjutnya dengan berakhirnya webinar ya, mari kita dengarkan lantunan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Nurul Huda SPDI. Sudah ada di sini ya? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan Mangga Ustadz Huda, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'ul kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhir lana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت اللهم أعنا عن سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واعتدالنا وتشهدنا يا إلهنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سير ونور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Bevi lagi. Oke, sebelum ini ya, bentar Bu Bevi, saya kasih info dulu. Untuk apa namanya? Karena tadi pagi kalian tidak setoran ya, dialihkan ke acara ini, maka nanti silahkan didokumentasikan acaranya. Yang saya suruh ngerangkum tadi, silahkan dikirim ke grup BTQH-nya masing-masing, kemudian nanti akan saya masukkan ke absensi di BTQH ya, untuk sebagai bukti bahwa kalian masuk ke ikut di acara ini. Dan kemudian apa namanya, terkait masalah ini ya, Masya Allah luar biasa materinya hari ini. Mangga kita sama-sama apa namanya perbaiki diri terus. Yang masih Al-Furqan ketika misalkan setoran nggak lulus sampai berapa kali, ketika yang Al-Furqan ujian Ustadz Mustafa nggak lulus, atau bahkan yang sudah menghafal ujian Ustadz Mustafa nggak lulus, itu jangan baper ya, karena itu bisa membuat diri kita lebih baik lagi insya Allah ketika kita nggak lulus terus mencoba seperti itu. Itu pesan saya, lebih semangat lagi untuk besok, dan jangan lupa dikirim ya sebagai bukti. Oke, saya kembalikan ke Bu Evi-nya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Semangat ya. Semangat. Selanjutnya, penutup ya, yang terakhir. Sebelum nanti ketika sudah ditutup, nanti kita ada sesi screenshot, harus sesi foto bersama kalau langsung ya. Seperti itu. Baik anak-anak, para hadirin yang dirahmati Allah, syukron untuk waktunya yang sudah diberikan. Untuk Ustadz Dodo juga terima kasih. Untuk Ustadz Huda, Bu Ani selaku koordinator BTQH. Dengan berakhirnya webinar, berakhir pula rangkaian acara pada hari ini dari pagi ya sampai siang. Subhanallah, masih tetap semangat. Mari kita tutup dengan membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Ibu Evi selaku